Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan mengenai simulasi skenario purchase dari ODU 16 yang beranggotakan yang pertama Firdausya, yang kedua Guru Maulana, yang ketiga Renu Nur Hasanah, yang keempat Syahrul Ramadan, dan yang terakhir Tasya Setio Wardani. Slide selanjutnya yaitu mengenai profil perusahaan kami, yaitu PT Ametis adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2020 dan bergerak dalam bidang penjualan furnitur dan aksesoris rumah tangga. Adapun visinya yaitu menjadi perusahaan penyedia furnitur dan aksesoris rumah tangga yang handal dengan menawarkan produk yang berkualitas kepada customer. Dan untuk misinya, yang pertama mengutamakan kepentingan bersama bagi semua pihak terkait, yang kedua memberikan pelayanan terbaik, yang ketiga, meningkatkan manajemen supply chain dan inovasi produk secara berkesinambungan. Yang keempat, kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang kelima, mengoptimalkan sumber daya manusia dan dengan alamat serta rekening bank seperti berikut. Dan untuk skenario penawaran suppliernya yaitu satu quotation, satu RFQ, satu PO, dan satu receipt. Prosedur pertama yang dilakukan oleh pelanggan yaitu PT Ametis dengan meminta penawaran barang atau jasa yang dibutuhkan kepada penjual sebagai penyedia barang dan jasa. Dan untuk PT Ametis kemudian mengirimkan surat permintaan penawaran atau RFQ kepada sales manager supplier dari PT Redimart RFC berisi kode dan deskripsi barang-barang, tanggal ekspektasi barang terima, dan jumlah setiap barang seperti berikut: kode, harga barang, jumlah barang, dan tanggal penerimaan. Untuk slide selanjutnya yaitu macam-macam user yang kami perlukan, yaitu pertama staff IT yang diperankan oleh saya yaitu Renu Nursana, yang kedua yaitu staff purchase yang diperankan oleh teman saya yaitu Guru Maulana, dan manajer purchase yang diperankan oleh Firdaus Fia, serta manajer inventory yang diperankan oleh Tasya Setiawardani, yang terakhir yaitu manajer finance yang diperankan oleh Syahrul Ramadan. Dan untuk saya selanjutnya yaitu staff IT yang diperankan oleh saya sendiri. Lalu untuk user aksesnya yang pertama menggunakan login menggunakan email seperti ini dan passwordnya per-12, lalu dengan role aksesnya administrator dengan job desk, script user, setting, and configuration and amount approval. Dan berikut merupakan simulasi dari pembuatan user dan setting dan configuration amount approval. Baiklah, kita akan memulai simulasi yaitu sebagai staff IT. Yang pertama-tama kita masuk menggunakan user IT yaitu dengan user Michelle. Dan kalau sudah, kita pertama-tama saya akan membuat channel baru yang digunakan untuk komunikasi sesama anggota kelompok kami, yaitu saya beri nama dengan podcast. Oke, kalau sudah kita tambahkan anggotanya. Setelah itu kita klik pada invite to channel. Nah, apabila sudah selesai, kita akan masuk pada bagian setting, yaitu membuat user baru untuk mengakses modul progress-nya ini. Dan kita klik pada manage user. Pada pembuatan user ini menggunakan import data, dan sebelumnya saya sudah menyiapkan data yaitu sebagai berikut, dan ini merupakan data-data yang digunakan untuk membuat user atau dengan beberapa hak akses, yaitu misal saya sendiri yaitu staff IT yang berperan sebagai administrator, lalu user biru yang bertugas menjadi staff purchase, dan Azam manager purchase, dan Pasha manager inventory, serta Hendry yang finance manager dengan security metric yaitu sebagai berikut.
Nah, oleh karena sebab itu kita kembali ke Udo dan melihat yang pertama kita akan setting pada bagian user misal, jadi CP099. Kita search pada bagian dan pada security metric di sini disebutkan bahwa misal berperan sebagai administrator di setiap modul dan purchase-nya sebagai user. Oke, kita lihat di sini. Di sini sudah berperan sebagai administrator semua, namun pada security metric di sini, purchase di sini saya berperan sebagai user. Nah, kalau sudah kita klik save, lanjut ke setting berikutnya yaitu CP060 biru yang berperan sebagai user pada modul purchase. Nah, karena ini bertugas menjadi staff purchase, maka kita kosongi semua fungsi dari ini semua. Berikan hak akses purchase sebagai user. Lalu ini kita kosongi. Kita kosong dan hanya menyisakan purchase sebagai user, kita save. Kembali lagi lanjut ke user berikutnya yaitu user Azam, CP057 Azam sebagai administrator purchase. Nah, di sini kita kosongi juga semuanya. Nah, sisakan pada bagian purchase yaitu sebagai administrator dan yang lainnya kita kosongi. Lalu kita klik save. Setelah itu kita lanjut ke user selanjutnya yaitu user Pasha dengan NIC CP109. Di sini Pasha berperan sebagai administrator inventory. Nah, pada bagian ini kita kosongi dan hanya menyisakan administrator inventory. Nah, kita sisakan pada inventory administrator. Setelah itu kita klik save. Lanjut ke user berikutnya yaitu Henry yang berperan sebagai accounting officer. NIC-nya 108. Nah, pada ini karena Henry-nya sebagai manager finance, yaitu accounting-nya sebagai advisor. Lalu kita kosongi semua user bagian modul ini. Setelah itu kita klik save. Nah, setelah selesai kita sudah men-setting beberapa user dengan peran masing-masing. Lalu kita lanjut pada setting berikutnya, yaitu setting amount approval, di mana kita klik pada bagian setting. Lalu kita search amount. Nah, di sini ada pengaturan mengenai purchase order approval, yaitu minimal amount, dan karena ini digunakan untuk meminta persetujuan berdasarkan jumlah order minimumnya. Karena saya berspekulasi untuk minimum amount-nya 0, jadi setiap pembelian di atas 0 akan membutuhkan persetujuan manajer untuk meng-approve barang tersebut. Nah, kalau sudah kita klik save.
Nah, mungkin sekian dari staf IT, beberapa pengaturan yang telah saya buat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai staf IT. Tahap berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu yang berperan sebagai staf Purkis. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada staf IT. Di sini saya berperan sebagai staf Purkes. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Guru Maulana dengan NIC CP060. Untuk user login ke SOD-nya, di sini saya menggunakan login biru12@campurstaff.com dengan password pur12 dengan role itu sebagai purhead staff dengan job stack yaitu create RFQ. Oke, langsung saja masuk kepada prakteknya. Sebelumnya silahkan kalian bisa login dulu di SOD-nya, kemudian menggunakan database 016 NSIB 4 PJJ skenario dengan email dan password yang sudah dibuat oleh staf IT sebelumnya. Di sini saya sebagai biru, di sini saya akan memasukkan email biru12@cmpurstaff.com dengan password pur12. Kemudian klik login. Oke, kemudian langsung saja ke menu home menu, lalu pilih Purhes. Di sini sudah masuk ke RFQ-nya, tinggal klik new. Pada bagian ini bisa diisi sesuai dengan skenario-nya yang sudah ada, yaitu RFQ dengan data vendor Wood Corner, order deadline-nya tanggal 30 bulan 4 tahun 2023 dengan expect arrival yaitu tanggal 31 bulan 5 2023. Di sini vendornya bisa diisi yaitu Wood Corner. Dengan order deadline yaitu tanggal 30 bulan 4 tahun 2023. Tanggal 30 bulan 4 itu bulan April tahun 2023. Dengan expect arrivalnya itu pada bulan Mei, akhir bulan, tanggal 31. Kemudian di sini ada bagian produk. Ada dua produk yaitu kabinet with doors dengan pedal bin. Silahkan dimasukkan pada bagian produk, lalu ini sesuaikan dengan data yang ada di sini. Di sini saya akan melakukan copy paste saja supaya lebih cepat. Di sini diskon dan pajaknya nggak ada dengan subtotal yaitu 300. Kemudian masukkan kembali pada produk yang kedua. Kemudian di sini tidak ada diskon dan pajak. Jadi subtotalnya yaitu 180. Jadi total keseluruhan produk yaitu 480. Sama seperti yang ada di data. Kemudian jika sudah benar, maka lakukan confirm order. Setelah itu saya akan melakukan cek kepada Azam dengan CP057. Caranya klik home menu lalu klik discuss. Lalu di sini saya akan mengirimkan pesan
kepada Azam dengan CP 057, yaitu dengan pesan tolong approve RFQ dengan kode P00113 yang sudah dibuat pada RFQ. Lalu klik send. Oke, mungkin cukup yang bisa saya sampaikan pada bagian staf Purhes kali ini. Silahkan lanjutkan pada bagian manajer Purhes. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Firdaus Pria, NIC 057. Di sini saya berperan sebagai manager purchase, di mana dengan role access, purchase administrator dengan job desk, validate approval RFQ PO, dan create vendor bill. Langsung saja kita ke videonya. Nah, di sini kita sudah menerima chat dari biru. Ini chat dari biru dengan yang berisikan tolong approve RFQ dengan kode P00113. Langsung saja kita balas. Baik, saya cek dahulu. Kita send. Nah, langsung saja kita pergi ke bagian purchase. Nah, di sini sudah ada dari cek dari biru pada tanggal kemarin. Nah, di sini sudah ada keterangan to approve. Baik, langsung saja kita klik. Dan di sini kita bisa cek semua jenis produknya, deskripsinya, kuantitinya, dan unit price-nya. Nah, kita cek unit price-nya ini sudah benar apa belum. Nah, berhubung di sini sudah benar, maka kita langsung approve order. Nah, setelah kita approve order, karena kita akan membuat create bill, langsung aja kita klik yang create bill. Nah, di sini terjadi error. Karena terjadi error ini, kita harus menghubungi pasien terlebih dahulu untuk mengapprove barang ini. Kita langsung ke pasien. Nah, di sini saya telah mengirim pesan kepada si pasien untuk mengapprove dari P00131 dan selanjutnya saya serahkan kepada si pasien. Baik, berikutnya adalah manajer inventory. Di sini saya berperan sebagai manajer inventory yang dimana bertugas untuk validate atau approval warehouse in dengan namanya CP109 Pasya, loginnya dengan email tersebut yang sudah dibuat oleh user ID, dan role-nya adalah inventory administrator. Langsung saja kita login ke Odoo dengan database yang ada skenario-nya, lalu kita masukkan emailnya serta passwordnya. Login,
Lalu setelah itu kita bisa lihat di sini ada pesan dari manajer purchase, yaitu dengan perintah tolong approve kode PO 131 karena akan dibuat vendor bill. Jadi sekarang kita ke modul inventory. Kita copy dulu kodenya. Inventory, lalu kita ke delivery order. Setelah itu kita klik yang group by dan kita pilih yang source dokumen. Lalu setelah itu kita bisa langsung paste kode yang sudah dibuat tadi. Sudah muncul, kita klik. Dan di sini akan muncul tampilan seperti berikut. Dan di sini kita isi sesuai dengan demand-nya, yaitu 10 dan 5. Setelah itu kita tinggal validate. Jika sudah, maka statusnya akan berubah menjadi done. Langsung kita screenshot. Lalu kita kembali ke discuss. Dengan memberikan info bahwa sudah di-approve. Send beserta screenshot-nya. Lalu akan dilanjutkan oleh manajer purchase lagi. Oke, di sini saya sudah mendapat pesan dari si Pasha kalau kode pada PO 00131 sudah di-approve. Langsung aja kita balas. Jadi terima kasih. Nah, setelah kita balas, langsung saja kita pergi ke purchase dan kita cek pada pesanan yang tadi, pada kode yang tadi, pada P00131. Kita buka. Nah, di sini udah, kita tinggal cek-cek lagi dan langsung saja kita create bill. Enable to send message, please configure to send email. Oke. Nah, di sini kita masukin email dulu. Nah, di sini kita sudah masukin untuk emailnya, langsung saja kita save. Oke, kita klik bill lagi. Nah, di sini udah aku create bill. Kita tinggal masukin date-nya. Sekarang kita masukin tanggal sekarang ya, teman-teman. Nah, setelah kita isi date-nya, terus kita cek-cek lagi. Setelah dicek semuanya, langsung kita save di sini. Oke, setelah di save, aku akan kirim pesan kepada Henry untuk meng-approve dokumennya. Oke, langsung kita ke menu discuss dan kita cari
Nah, di sini saya akan mengirim pesan kepada Henry untuk meng-approval dokumennya. Langsung saja kita send. Nah, untuk tugas manager purchase telah selesai dan akan dilanjutkan oleh finance manager. Baik, selanjutnya yang kelima adalah tentang role-nya yaitu manager finance. Perkenalkan, nama saya Sarul Ramadan dengan nomor NIC CP108. Dalam skenario purchase ini saya berperan sebagai manager finance. Karena menurut proses dan modul accounting ini sangat terintegrasi. Dan modul akuntansi dibutuhkan dalam purchase untuk mencatat dan juga melakukan pembayaran atas pembelian barang. Untuk login selanjutnya sudah dibuat oleh staff IT. Di sini ada namanya CP108 Henry dengan login henry12@cmpurstaff.com. Lalu passwordnya ini dengan role-nya adalah manager finance. Di sini dengan job desk saya yaitu memvalidasi vendor bill. Langsung saja kita simulasikan ke sistem Odoo-nya untuk melakukan validasi. Sebelum kita langsung langkahnya, di sini saya akan membalas chat dari Azam. Saya sudah buat vendor bill, tolong di-approve dokumennya. Di sini sudah saya jawab, oke, baik, akan saya pesan dulu untuk dokumennya. Di sini kita langsung ke accounting-nya, lalu kita klik vendor, lalu kita menu bills. Di sini kita mencari nomor bill yang sudah kita buat, orang bagian purchase administrator, kita langsung cari saja untuk pencariannya. Sesuai dengan nomor dokumen. Di sini ada P000131. Nah, di sini setelah muncul vendor bill atas nama Wood Corner, kita buka di sini statusnya masih not paid. Maka tugas dari manajer penting adalah memvalidasi vendor bill serta melakukan pembayaran atas pesanan barang dari Wood Corner. Langsung saja untuk draft bill-nya, memasukkan bill date-nya dengan nomor barang dengan data yang sesuai, storage block, light cabinet, lalu kita langsung saja klik confirm. Setelah kita konfirmasi, kita atas bagian kita selanjutnya adalah melakukan register payment. Jadi langsung saja kita klik. Kemudian untuk jurnalnya yaitu menggunakan nomor akun dari perusahaan dengan nomor seperti ini 934567795 dengan payment metode manual. Nah, resep bank akunnya adalah Bank Zamrud Indonesia dan amount-nya sesuai dengan tagihan yaitu 4.400. Payment date-nya tanggal sekarang. Langsung saja tahapan terakhirnya yaitu kita klik create payment. Nah, setelah manajer accounting melakukan pembayaran untuk pembelian barang, storage bed light cabinet di sini sudah muncul statusnya yaitu paid. Dan di sini juga statusnya sudah not paid menjadi paid di sini. Udah bisa kita cek dulu. Nah, di sini juga sudah berubah statusnya menjadi paid. Maka di sini untuk job desk saya sebagai manajer finance sudah selesai. Dan saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada tugas administrator, yaitu di sini kita ke dalam kolom chat. Ya udah pada ke pihak Azam. Setelah saya periksa dokumennya sudah berhasil dan di sini saya akan balas untuk dokumennya sudah berhasil. Saya approve. Berikut saya lampirkan. Baik, di sini sudah berhasil. Kita balik lagi ke vendor bill-nya. Kita screenshot dulu. Dan kita kembali lagi ke discuss yang tadi untuk balas Azam. Oke, di sini kita send.
bahwa dokumennya sudah berhasil di payment. Lalu kirim saja kepada pihak Azam. Untuk job test saya sebagai manajer accounting telah selesai.